saya baru forum ini membuka secara lebar apa kejadian itu. Ada peruh, ya, ada naluh, ada epilog. Peruh itu jauh dulu sebelum kita merdeka. Perjuangan kita antara kelompok-kelompok di dalam bangsa ini sudah ada segmen-segmennya. Ada kelompok nasionalis, ada kelompok Islam, adalah kelompok komunis mulai tahun 45. Perjuangan itu sampai pembentukan undang-undang dasar, sampai terjadi kita membentuk identitas bangsa dari negara yang namanya Undang Dasar 45 tanggal 18 Agustus berubah menjadi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat, menjadi negara Indonesia Serikat, RIS, berubah kita menjadi negara kesatuan Republik Indonesia karena kita menjadikan RIS menjadi negara kesatuan pada tanggal 17 Agustus 1950. Dari sana terjadi pertentangan segmen Islam, segmen nasionalis, dan segmen komunis. Sampai ini perjuangan kita menghadapi PRI, Permesa, RMS, DITI, semuanya. Dan puncaknya adalah tahun 65. Karena kekacauan kita mulai 45 sampai dengan 65 di bawah pemimpinan Bung Karno, terjadi kekacauan politik dan sosial. Dan sini perjuangan kita, hancur-hancuran bangsa ini. Puncaknya adalah GTOS PKI, pembunuhan para jenderal yang tidak setuju, pembentukan angkatan kelima buruh dan tani yang disetujui oleh Bung Karno. Karena kekacauan sosial ini muncullah Pak Harto sebagai penyelamat bangsa, menata kembali ini bangsa menurut Undang-Undang Dasar tanggal 18 Agustus. Dan banyak perjuangan ini Pak Harto berat sekali menghadapinya. Karena di tubuh TNI, di tubuh ABRI waktu itu jenderal-jenderalnya banyak yang terlibat GTOS PKI. Dan berada dengan Pak Harto ditata menurut Pancasila tahun 1945, menurut Undang-Undang Dasar 1845. Kekacauan sosial dan politik ini ditata dengan Pak Harto dengan tangan besi. Jelas tangan besi. Kalau dengan tidak tangan besi, tidak tertata. Nah, kemudian karena ditata dengan tangan besi, terpecahlah kelompok nasional juga, ada jenderal dan kelompok Islam. Para jenderal juga ada kelompok Islam. Ya, saya nanti akan sebutkan satu persatu. Saya ketemu dengan Prabowo waktu masih catar, calon taruna, saya didik dia. Dan saya ketemu dengan Pak Mitro supaya Pak Mitro titip didik ini Prabowo. Dengan saya mendidiknya, kebetulan saya ketua Dewan Musyawarah Taruna pertama dan saya wakil komandan divisi KOR, membina ini para taruna. Sehingga Prabowo terbentuklah satu pola pemikiran dia bahwa menghadapi bangsa ini bagaimana. Dan kemudian ketemu lagi saya tahun 85, pulang saya dari Amerika, sekolah bersama Yudhoyono, saya diberi 18 Malang. 85 dia panggil kita para perwira yang waktu itu mengatakan keadaan sudah mulai gawat. Penentangan terhadap jenderal-jenderal lain terhadap Pak Harto, kepemimpinan Pak Harto sudah sangat berat. Ada kelompok Beni Murdani CS yang merancang bagaimana mengganti Pak Harto dan dia ingin menjadi presiden. Ini real yang saya dengar dan saya alamin. Saya dengar dan saya alami. Itu para jenderal yang mendengar soal ini, tolong untuk diketahui, saya dengar dan saya alami. Untuk fakta nanti saya akan buka-bukaan kalau memang ada nanti sidang ini masalah hak asasi manusia, saya akan buka siapa yang bermain sebagai bermain. Saya punya data, saya punya fakta, saya punya arsip bahwa ini ada di antara para jenderal ada kelompok-kelompok, termasuk di sini kelompok Beni Murdani CS, ada namanya Letnan Jenderal Aryoto PS, berhadapan saya langsung Pam Swakarsa di Tugu Proklamasi, dimarah-marahi sama Ratna Sarumpait, Pertumbuhan Bintang 3 tidak bersambut Tugu Proklamasi tanggal 10 November 98. Dan kemudian saya mengalami sendiri bagaimana Harsudinata, Skasospal, semua ini menentang Pak Harto ikut dengan Beni Murdani. Dan kemudian bagaimana grup ini berusaha supaya Pak Harto jatuh, sudah dia berusaha, situasi ini sudah akan dia serahkan. Dia carilah pimpinan nanti negara ini adalah orang yang punya smart, yaitu Habibie. Dan Habibie menaikkan Habibie, saya terlibat di dalamnya menjadi wakil presiden 1 Maret 1998, didukung oleh fraksi ABRI Faisal Tanjung, dan saya terlibatnya untuk menaikkan Faisal Tanjung menjadi panglima ABRI. Karena apa? Faisal Tanjung diharapkan bisa membersihkan kelompok Beni Murdani CS yang menantang Pak Harto.
yang menghancurkan kelompok-kelompok negara yang untuk kita bersatu di Undang-Undang 45. Ini kenyataan dan realitas. Dan kemudian naiknya Habibie, saya beritahu satu mar ketika fraksi Habibie mendukung Habibie, karena kalau nggak didukung sama fraksi Habibie nggak mungkin bisa. Pak Harto ingin negara ini dipimpin oleh orang smart dan negara akan maju karena jaringan internasional Habibie cukup baik. Kemudian terpilihlah Habibie. Tetapi sementara itu kelompok yang ini juga sebenarnya kelompok ABRI ini sudah di dalam ini terjadi persaingan politik dulu dan sekarang juga persaingan para purnawirannya. Ya, tujuan kita untuk bangsa Indonesia tambah maju. Jadi karena kejadian itu kemudian mereka merancang kita berkumpul di Kopassus Januari 1998, nanti Habibie akan naik, kita semuanya harus siap-siap. Tapi Singapura nggak senang kalau Habibie naik, bahaya dia. Karena orang-orang smart dan orang pintar Indonesia akan maju. Kemudian dirancanglah bagaimana Habibie tidak bisa. Fraksi ABRI sudah mendukung, Faisal Tanjung mendukung. Nah, naiknya Habibie sebagai wakil presiden yang tadinya tahun 88 Benny Burnani merancang, Panglima ABRI merancang dia akan menjadi wakil presiden. Prabowo datang sama kita, para perwira-perwira di rumah makan Rindu Alam di kebun teh di atas puncak. Dia mengatakan akan naik ini nanti wakil presiden dipaksakan. Siapa? Benny Burnani. Wah, kalau itu bahaya. Kata Prabowo, bahaya kita nih. Nanti sebentar terjadi apa-apa dia naik, habis ini kita semua katanya. Oleh sebab kita bilang gini aja, kalau dia nanti naik, untuk itu potong kepemimpinan di Panglima ABRI. Kalau dia masih Panglima ABRI, dia akan jadi wakil presiden. Bagaimana caranya? Ya berhentikan. 12 Februari 1988 kita kumpul, kemudian lapor Pak Harto, 24 Februari 88 turun, digantikan sama Tri Sutrisno. Maka tidak jadi. Masuklah wakil presidennya nanti adalah mantan wakil presiden kita dari Golkar, ketua Golkar, Darmono. Ya, itulah mulainya. Akhirnya perubahan ini mereka kesel. Udah kesel itu berkumpullah para jenderal-jenderal ini. Masuknya purnawiran kumpul lagi dan dirancanglah bagaimana nanti supaya nanti Habibie ini tidak naik. Tidak bisa Habibie naik. Dirancanglah bagaimana jatuhnya Pak Harto. Hanya dalam tempo 10 Maret presiden dilantik 98, kemudian dilantik lagi wakil presiden, dan kemudian dirancanglah bagaimana ini supaya terjadi kekacauan di suatu tempat di Selipi, yaitu di Selipi dekat lapangan golf. Di situ dirancang. Ini yang saya kirim karena waktu itu saya kepala Taukosat, wakilnya Prabowo, kirim intelijen ke sana. Memang dirancang membuat suatu kerusuhan besar, dan kemudian kerusuhan besar ini meledaklah tanggal 12 tembak. Digerakkan massa. Yang memimpin massa itu lapor sama saya. Orangnya saya masih ingat dan datanya masih ada sama saya. Kalau dibuka sejarah ini, betapa ngerinya persaingan antara pemerintahan untuk merebut kekuasaan di Indonesia karena masuknya pengaruh luar, baik komunis maupun kelompok liberalis untuk menguasai Indonesia. Nah, untuk itu kelompok-kelompok ini Pak Harto sudah menaikkan kita punya kesejahteraan ekonomi kita baik, dan kemudian bagaimana dia mendidik kaum pedagang, kaum bisnismen dari orang-orang Cina, kelompok Jimbaran. Maksudnya kelompok Jimbaran diberikan kemampuan ekonomi yang sudah bagus, diberikan dukungan BLBI dulu semuanya, supaya dilimpahkanlah kemampuannya itu kepada kaum pribumi, kepada yang namanya ya anak-anak muda, orang anak muda lah, bangsa Fahmi Idris CS, yang bangsanya Bakri, yang punya pengetahuan kecil, dialihkanlah pengetahuan dan sebagian dari aset itu. Maksudnya, tapi kaum Jimbaran tidak mau. Ya, kelompok bangsa Salim CS Group, ya, Ciputra CS, nggak mau dia kelompok ini. Akhirnya dia gabung dengan kelompok yang terkenal Pak Harto. Dengan pembiayaan itulah yang saya alami dan saya teliti di jalanan. Tertembak tanggal 12. Kemudian bagaimana saya tanggal 12 itu dipanggil dalam keadaan saya flu, dipanggil sama Prabowo, keadaan gawat supaya datang ke Kostrad, dan saya datang ke Kostrad tanggal 12 malam.
kerahkan pasukan, masukkan Jakarta. Karena ada rencana operasi waspada mengamankan sidang umum MPR dan pemilu tahun 1997 masih berlaku. Maka kita kerahkanlah itu pasukan Kostrad untuk diserahkan kepada Pangdam. Tanggal 13 saya masukkan seluruh Jakarta pasukan Kostrad, bangsa angkutan, dan bukan orang pasukan tempur, ya pasukan administrasi. Tidak, karena kekacauan makin melebar, bawa seluruh Jawa Barat. Ada dari Garut, ada Tasikmalaya, saya masukkan sini karena kepala staf urusannya itu menyiapkan logistik, mengajakkan segala macam pasukan. Syukurlah dipakai oleh Panglima. Nggak cukup bawa Jawa Tengah, nggak cukup bawa sampai Jawa Timur, nggak cukup sampai Makassar, pasukan datang ke sebujurnya 15.000. Kita minta kepada Pak Wiranto tanggal 14 untuk minta pesawat terbang Hercules mengangkut pasukan mengamankan Jakarta. Karena tanggal 13 rapat di Kasgar, saya juga hadir di situ, bahwa kita boleh ngerahkan pasukan. Tiba-tiba tanggal 14 Pak Wiranto menuju Malang, tinggalkan kota Jakarta dalam keadaan kacau. Dan saya ditelepon sama Kasum, yaitu Farul Razi, jangan kerahkan pasukan. Perintah Pak Wiranto, loh ini keadaan kacau, masa nggak boleh kerahkan pasukan supaya jangan kacau? Digodok, semua terjadi pembakaran. Itu memang dirancang untuk pembakaran supaya nanti keadaan Pak Wiranto pergi tanggal 14. Saya sendiri nerima telepon, tidak boleh Hercules dipakai. Akhirnya kami sewa charter pesawat Mandala dan pesawat Garuda. Saya sendiri cek ke Surabaya, saya pergi ke Makassar, bawa segera ke Jakarta. Pasukan semuanya 15.000 di Jakarta. Dianggap kita mau kudeta. Padahal ini rencananya memang sesuai dengan RENOP dari Panglima ABRI waktu itu, Faisal Tanjung sebagai Panglima ABRI. Jadi kita bukan mau kudeta datangkan pasukan, tapi kita mengamankan Jakarta. Tanggal 15 selesai, Jakarta tenang. Tidak ada lagi pembakaran karena pasukan sudah banyak di Jakarta. Apa nyatanya? Tanggal 15 Pak Harto pulang dari Mesir, di bandara Halim Perdana Kusuma, Wiranto dengan Komandan Pas Pampres teman saya Endar Suharto bilang, Pak kadang kacau, tidak bisa diatasi, lebih Bapak mundur. Wiranto ini mengatakan mundur. Ini saya ngalamin. Kalau nanti mau saya dituntut, ketuntutlah saya ke pengadilan militer, dan saya tuntut dia juga di pengadilan militer. Ini baru saya buka hari ini. Biasanya saya buka cuma di WA, tulisan saya buka. Ya, kemudian kejadian itu tahun 98 saya sudah kerahkan bersama Wiranto. Kemudian tanggal 16 Pak Wiranto, maaf, saya mendengar dari intel saya bahwa dikerahkan dua orang kolonel datang ke UI, kesampean, datang ke UNJ, datang ke Trisakti, ke UKI untuk kerahkan massa mahasiswa merebut MPR. Dan didukung masa-masa orang anak PKI. Anak-anak PKI, bukan hanya mahasiswa itu, masa yang lain masuk bergeruduk karena dibuka pintu. Panglima ABRI membukanya tanggal 16. Keadaan tambah kacau, karena itu minta Pak Harto mundur. Kemudian tanggal 16 malam Pak Harto tanggal 17 itu mengeluarkan impres, instruksi Presiden, Kepres kepada Wiranto, yang nama ini di buku Wiranto diakuin nomor 16 Mei 98, mengatakan supaya mengambil langkah-langkah dia nggak perlu untuk mengamankan pembangunan TAP MPR nomor 4 tahun 83. Presiden punya hak untuk mengambil langkah-langkah tidak perlu mengamankan pembangunan, dikasihlah kepada Wiranto, tapi Wiranto tidak mau laksanakan, dan pengakuannya di bukunya karena tidak demokrasi. Keadaan kacau, demokrasi apa? Kacau diamankan dulu, baru selesaikan, kasihkan demokrasi. Jadi Wiranto tidak mau menerima perintah itu, dikasih sama Subagio Kasat, tidak juga menjalankan. Nanti katanya tanggal 20 Mei mau people power Amin Rais, baru kita langkah apa yang kita lakukan. Juga tidak dilaksanakan oleh namanya Subagio. Keadaan kacau, situasi seperti itu. Akhirnya Pak Harto mundur tanggal 18. Pak Harto, saya dengan Prabowo menghadap Pak Harto.
Pak jangan mundur. Bagaimana? Semuanya anti saya, nggak ada yang mendukung. Saya sudah bela orang ini. Amin Rais sudah naik menjadi ketua Muhammadiyah. Sudah saya bantu ini umat Islam supaya tidak terkuyak-kuyak, supaya tidak terinjak-injak, diberikan sesuai haknya, sesuai dengan yang lain. Jangankan gitu saja. Jadi Pak Harto ini tugasnya adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah daerah Indonesia. Tapi semua ini kelompok-kelompok komunis yang tidak senang ini menghancurkan. Bagaimana umat Islam ini bisa dihancurkan? Karena yang mendukung utama dari negara Kesatuan Indonesia adalah umat Islam sebagai mayoritas, bukan sebagai number one. Ya, tapi bukan sebagai number one, tapi dipersamakan dengan lain. Inilah Pak Harto membantu. Nggak ada yang bantu. Amin Rais nggak bantu, ini nggak bantu. Sudah, kita akan dukung, kita akan rebut MPR. Saya bilang kayak rebut MPR. Akhirnya MPR mau kita rebut, Pak Harto sudah mundur. Situasinya mundur tahun 98. Keadaan sudah kacau, diserahkan di istana, diundang. Itu termasuk Amin Rais, tokoh-tokoh umat Islam diserahkan kekuasaan. Mau nggak Amin Rais kekuasaan? Nggak mau dia. Dia nggak datang. Tapi Nur Khalis Majid nggak mau dia. Yang banyak omong-omong nih. Anak AMI itu mendorong Pak Harto mundur. Ini fakta. Saya marah sama AMI. Saya juga bekas AMI kok dulu. Marah sama anak AMI. Di kantor AMI Jakarta itu. Kenapa tuh di Pak Harto mundur? Karena kadang kacau. Akhirnya situasi seperti itu Pak Wiranto tidak bisa mengatasi keadaan ini. Jadi itu memang didesain supaya Pak Harto jatuh dan supaya Habibie tidak jadi presiden dan tidak bisa memimpin Indonesia. Dan itulah yang kita harapkan. Pak Harto naikkan orang Semar, bukan karena dia Ijmi. Kita mikir bukan karena Ijmi, tapi karena Semar. Indonesia akan jadi negara maju. Ya itulah kita dukung Habibie. Akhirnya kita bersihkanlah MPR tanggal 22 Mei ketika Habibie menjadi presiden. Udah kita yang dukung. Saya mengerahkan anak PI, anak MMI, anak remaja masjid, anak-anak Ansor, anak-anak FKPP, semua kita rebut MPR. Fadlizon yang berada di atas sudah berteriak-teriak, bang bagaimana nih, kita bersikat saja, saya bilang berantamlah di atas kubah MPR. Akhirnya mundur mereka dan ditutuplah itu. Habibie tenang tanggal 22 Mei. Masih digoncang juga Habibie. Dan kemudian Habibie udah mengucapkan terima kasih sama saya, hanya ucapan terima kasih aja. Setelah itu saya tidak naik jabatan apapun. Saya dukung. Yang dinaikkan jabatan itu siapa? Sintong Panjaitan, Luhut Panjaitan. Ini real. Mereka tidak berjuang mengamankan Jakarta. Kita yang berjuang menaikkan Habibie. Habibie tidak naikkan saya. Saya dibiarkan saja. Wiranto perintahkan saya Pam Swakarsa untuk mengamankan APR dari serangan masa anak-anak PKI bawa bendera PKI, bawa bendera PDIP, bawa bendera Megawati, dan menggunakan pistol nembak, dan kita gugur 3 orang di Cawang. Masih ada fotonya sama saya. Bagaimana kejamnya anak-anak PKI yang ikut grup ke anak-anak PB menyerang saya. Anak PDIP menyerang saya di Pam Swakarsa tanggal 10 Mei, tanggal 10 November 98, di mana? Di Tugu Proklamasi. Di situ ada pimpinan ketua PDIP Managara Manurung. Di situ ada pimpinan PDIP Roy Janis. Di situ ada Aryo Topes, Letnan Jenderal Purnawan. Di situ ada Ranu Sarumpait. Ranu Sarumpait orang PDIP. Kenapa dibayar oleh Prabowo? Itulah kejadiannya 98. Dilanjutkan 10 Mei, kita pertahankan Habibie. Sidang istimewa aman. Saya Pam Swakarsa berada di depan menghadapi masa anak-anak PKI, anak-anak PDIP, semua masa yang anti sidang istimewa. Saya berada di depan, perintah Wiranto, katanya perintah presiden. Saya masih dinas, tapi karena saya botak, saya tutup topi saya. Dan saya pakai jeans. Saya pimpin masa 30.000 orang, dibantu sama Pak Abdullah Syafi'i. Membantu beliau nih. Kayak Abdul Rashid Abdullah Syafi'i. Ya, Abdul Rashid Abdullah Syafi'i yang bantu saya. Pakai radionya, Radio Asafia. Saya bergerak tanpa sepeser uang pun dari Wiranto. Perintah Wiranto saya laksanakan karena perintah dari presiden. Tapi setelah aman, sidang istimewa berjalan, saya tidak dipanggil lagi Habibie. Itu kekurangannya. Dan saya minta sama Habibie pengeluaran saya, maaf cakap, pengeluaran saya untuk Pam Swakarsa November 98 supaya diganti. Tidak diganti Habibie. Wiranto terima
tapi tidak dikasih sama saya. Dan pengakuannya dalam sidang pengadilannya Akbar Tanjung, dia ngaku terima dari Bulog 10 M untuk Pam Swakarsa, tapi tidak kasih sama saya until now. Tapi saya nggak dendam sama dia. Waktu Pilpres 2014 saya bantu dia untuk tim sukses, tapi dia tidak mau, nggak mau saya masuk di dalam tim suksesnya. Saya suruh di luar, padahal saya mau bantu. Kalau saya bantu dia jadi presiden 2014. Tapi nggak bantu saya, nggak mau dia saya bantu, nggak jadi presiden. Ya saya lawan langsung. Saya keluarkan buku saya bagaimana peran dia yang nggak benar itu. Nah, Wiranto pasti dengar nih, panas dingin dia. Udah maaf cakap, itulah kira-kira kejadiannya pada tahun 98. Peran kita di mana pertentangan kelompok ini, ada kelompok komunis, kelompok nasionalis, dan sekarang juga ada kelompok komunis sudah bergerak lagi. Udah siapkan killing field, saya sudah tinjau itu di Jawa Tengah, killing field sudah dibuat. Sudah ada 3.000 tempat killing field. Sudah saya lihat itu tempat killing field, dan orang membuatnya memberitahu kita. Udah bangkit nih komunis lagi. Baik dengan simbol, dengan ucapan, dengan tindakan, mereka sudah akan bergerak nanti menang di dalam Pilpres, menang di dalam Pileg. Mereka akan merubah tatanan negara ini yang mereka berjuang sejak zaman Belanda 48, 65, dan sekarang akan mereka, the point of no return, mereka harus menang. Nah, untuk itu kita harus hati-hati karena rancangan mereka yang saya lihat dan saya datangi. Mereka punya kongres, anak-anak saya masuk, ini sangat berbahaya. Saya kira itulah gambaran 98, gambaran yang kita hadapi. Kelompok-kelompok nasionalis, kelompok komunis, kelompok liberalis, kelompok sipilis, ya, sudah bergerak sekarang kita hadapi. Demikian saya bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kelihatannya ibu-ibu yang semuanya banyak di sini. Oh ya. Bapak-bapaknya nggak ada ya. Ya. Nah, itu. Jadi nggak apa-apa karena ibu-ibu yang akan bersemangat nanti. Itulah nyatanya yang saya alami, saya dengar. Kalau nanti saya dituntut, saya menyatakan ini, saya akan bawakan catatan saya akan bawakan foto-foto, saya akan bawa video, ya toh. Tapi ini belum saya buka sekarang. Kalau ada pengadilan nanti tentang masalah 98, kenapa kejadian itu untuk menjatuhkan Soeharto, tapi untuk menghancurkan Indonesia, sehingga negara Indonesia menjadi perubahan undang-undang dasar, tatanan negara berubah. Tapi maaf cakap, sebenarnya merusak. Maaf cakap. Kalau Amin Rais nggak kuyo-kuyo, kalau anak kami Kesatuan Asia Muslim Indonesia yang berubah, orang-orang yang menjadi PKS, nggak akan kejadian rusaknya tanah air ini. Karena mereka bergerak di depan, didompleng orang komunis. Bukan karena mereka nggak sadar. Susah saya beritahu sama Amin Rais, jangan itu lakukan, saya ancam dia. Nanti kalau people power, dia ditembak oleh grupnya yang itu. Nanti kemudian mereka mengumumkan presidennya siapa. Akhirnya tidak jadi people power. Maaf cakap lah, ini karena gerakan dari orang-orang yang sudah diangkat oleh Pak Harto. Sekarang capek sendiri dia tahu. Mau Natal lagi udah capek. Saya juga capek, tapi karena perjuangan untuk tanah air, untuk bangsa Indonesia, untuk negara, saya berjuang terus sampai hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.